Kunjungan mengejutkan ke LPSK. Ada apa dengan keluarga Amar Zoni? Di tengah proses hukum yang masih berjalan, publik dikejutkan oleh kunjungan keluarga Amar Zoni ke LPSK Rabu siang 26 November. Bukan hanya keluarga inti, sosok yang hadir pun mengundang perhatian. Tampak adik kandung Amar, Aditya Zoni, dan sang kekasih, Dr. Kamelia, datang bersama Ketua Ganas, Gerakan Anti Narkoba Nasional, Nyoman Adi Peri. Rombongan ini tiba di kantor LPSK Cijantung, Jakarta Timur, dengan membawa berkas penting. Tujuan mereka bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum atas nama Amar Zoni. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik. Apakah keluarga Amar tengah mengantisipasi kemungkinan buruk dalam proses persidangan? Mengapa mereka mendahului putusan eksepsi dan justru mengajukan perlindungan sejak sekarang? Jawaban dari pertanyaan ini ternyata menyimpan banyak ketegangan hukum yang belum terungkap sepenuhnya ke publik. Dr. Kamelia buka suara, takut jika eksepsi Amar ditolak. Di hadapan awak media, Dr. Kamelia mengungkap alasan sebenarnya mereka datang ke LPSK. Dengan wajah serius, Kamelia menyebut bahwa mereka hanya ingin memastikan perlindungan hukum bagi Amar Zoni, terutama jika dalam sidang berikutnya, eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Amar tidak diterima oleh majelis hakim. Ia mengatakan, ia menyampaikan surat aja, minta perlindungan hukum, takutnya besok kalau eksepsinya ditolakkan, kita ada pembuktian kan? Pernyataan ini menyiratkan kekhawatiran akan situasi yang bisa memburuk dalam waktu dekat. Apalagi, proses pembuktian di tahap selanjutnya dapat menuntut kehadiran langsung Amar Zoni di pengadilan, sesuatu yang saat ini sulit dilakukan karena ia berada di lapas Nusa Kambangan. Kamelia bahkan menambahkan, mereka ingin Amar bisa berada di Jakarta agar akses terhadap pembelaan bisa lebih maksimal. Tapi ini bukan sekadar keinginan personal, ada tekanan hukum yang diam-diam mereka coba redam. Permintaan perlindungan ke LPSK, langkah hukum atau strategi tekanan. Permohonan yang diajukan ke LPSK bukan tanpa pertimbangan matang. Keluarga Amar tampaknya telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan kuasa hukum sebelum mengambil langkah ini. Dalam hukum Indonesia, LPSK dikenal sebagai lembaga negara yang memberi perlindungan kepada saksi atau korban dalam kasus tertentu. Namun menariknya, dalam konteks Amar, ia adalah terdakwa kasus narkotika. Ini yang membuat publik bertanya, apa yang ingin dilindungi dari seorang terdakwa yang tengah menjalani proses peradilan? Menurut sejumlah pakar hukum, LPSK memang bisa memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa dalam ancaman atau berada dalam situasi hukum yang rumit, termasuk jika mereka mengetahui informasi penting dalam kasus yang lebih besar. Apakah Amar menyimpan sesuatu yang belum diungkap, ataukah ini bagian dari strategi pembelaan yang ingin menekan sistem agar membuka celah hukum tertentu? Aditya Zoni akui belum bisa kontak langsung dengan Amar. Sementara itu, Aditya Zoni mengaku belum mendapat akses komunikasi langsung dengan sang kakak. Hal ini disampaikannya ketika ditanya soal inisiatif permohonan ke LPSK apakah merupakan permintaan pribadi dari Amar. Jawaban Aditya cukup singkat, namun menyimpan ketegangan. Kita mungkin belum ada komunikasi, katanya. Seperti diketahui, Amar Zoni saat ini masih mendekam di Lapas Nusa Kambangan, sebuah fasilitas penjara berpengamanan super maksimal yang memang membatasi komunikasi tahanan dengan dunia luar, terutama dalam situasi tertentu. Fakta bahwa adik kandungnya sendiri belum bisa berbicara langsung dengannya memperkuat kesan bahwa keluarga sedang bertindak preventif, bahkan bisa jadi berdasarkan firasat atau informasi dari pihak ketiga yang mengetahui kondisi Amar di dalam lapas. Situasi ini menimbulkan pertanyaan, ada apa sebenarnya di balik dinding Nusa Kambangan? Ganas bukan soal kasus, tapi soal keadilan dan prosedur. Ketua Ganas, Nyoman Adi Peri, turut angkat suara dalam kunjungan tersebut. Menurutnya, langkah ke LPSK bukan sekadar demi melindungi Amar secara personal, melainkan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak bias. Ia menyampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu diungkap lebih jauh dalam kasus Amar untuk mendapatkan keadilan yang bersifat material. Sehingga LPSK diharapkan dapat mewujudkan apa yang diinginkan keluarga Amar, ujar Nyoman. Pernyataan ini secara tersirat memberi sinyal bahwa mungkin saja ada ketidakwajaran dalam proses hukum yang tengah berlangsung.
Ganas sebagai organisasi anti narkoba nasional pun merasa perlu mendampingi keluarga dalam menghadapi tekanan publik dan sistem hukum. Apakah mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui publik, ataukah ini bagian dari upaya menyeimbangkan narasi media yang selama ini cenderung memberatkan Amar? Nusa Kambangan, tempat Amar menjalani sidang dari balik layar. Amar Zoni hingga kini masih menjalani proses hukum dari balik dinding tebal Nusa Kambangan, sebuah lembaga pemasyarakatan yang dikenal paling ketat di Indonesia. Seluruh rangkaian sidangnya pun dilakukan secara daring atau video conference karena statusnya yang belum mendapatkan hak untuk keluar lapas. Penempatan di Nusa Kambangan sendiri bukan tanpa alasan. Ia didakwa terlibat dalam jaringan pengedaran barang terlarang dari dalam lapas Salemba yang membuat kasusnya masuk ke kategori berat. Namun, keberadaannya yang terisolasi juga menimbulkan pertanyaan. Apakah Amar bisa mendapatkan hak pembelaan yang layak jika komunikasi dengan kuasa hukum dan keluarga saja dibatasi? Inilah yang kemudian memperkuat alasan keluarga untuk bergerak lebih cepat dengan mengajukan permohonan perlindungan hukum ke LPSK. Karena jika dibiarkan, bukan tak mungkin Amar terputus dari proses pembuktian yang bisa mengubah nasibnya. LPSK, garis tipis antara perlindungan dan celah hukum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bukanlah tempat yang umum didatangi keluarga terdakwa. Namun, dalam kasus-kasus luar biasa, seperti pengungkapan jaringan, pelanggaran HAM, atau perkara sistemik, terdakwa bisa mengajukan permohonan jika ia memiliki informasi penting atau berada dalam posisi rawan. Hal ini membuka spekulasi, apakah Amar dianggap menyimpang sesuatu yang lebih besar dari sekadar kasus pribadi, atau keluarganya hanya memanfaatkan celah prosedural demi memperkuat posisi hukum di sidang berikutnya. Publik masih bertanya-tanya karena tidak banyak kasus narkoba yang melibatkan LPSK sebagai benteng perlindungan terdakwa. Apakah ini akan menjadi presiden baru, ataukah justru menjadi bumerang jika ternyata tidak disetujui? Reaksi publik terbelah, simpati versus skeptisisme. Langkah keluarga Amar mendatangi LPSK menuai reaksi beragam di media sosial. Sebagian netizen merasa iba dan menilai bahwa keluarga berhak melakukan segala upaya hukum untuk melindungi anggota mereka. Namun di sisi lain, tak sedikit yang mencurigai langkah ini sebagai bentuk drama hukum untuk mengalihkan perhatian dari beratnya dakwaan. Isu tentang Amar Zoni memang sudah menjadi konsumsi media sejak kasus pertamanya beberapa tahun lalu. Kini dengan munculnya lagi proses hukum keempat kalinya, banyak yang skeptis. Namun, ketika keluarga dan organisasi seperti Ganas ikut turun tangan, nada percakapan publik pun berubah. Tak lagi sekadar soal kriminalitas, melainkan mulai menyentuh sisi keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan terhadap seorang terdakwa. Apakah ini strategi hukum atau ada tekanan lebih besar? Beberapa pengamat mulai bertanya-tanya, apakah yang dilakukan keluarga Amar ini murni langkah hukum, atau ada tekanan lain yang memicu gerakan cepat ke LPSK? Dalam sejarah kasus-kasus besar, langkah perlindungan ke LPSK sering dilakukan saat seseorang siap menjadi whistleblower atau bersiap membongkar informasi rahasia. Apakah Amar berada dalam posisi itu? Apakah ia tahu lebih banyak dari yang sudah diberitakan media? Jika iya, maka kehadiran LPSK bisa menjadi pengaman. Tapi jika tidak, maka ini berpotensi dianggap sebagai manuver yang justru bisa melemahkan posisi Amar dalam persidangan. Sampai kini, belum ada pernyataan resmi dari LPSK apakah mereka akan menerima permohonan tersebut atau menolaknya. Namun satu hal pasti, langkah ini menandai bahwa proses hukum Amar Zoni jauh dari kata sederhana. Penutup, menunggu langkah LPSK, menanti putusan hakim. Kini publik hanya bisa menunggu apakah LPSK akan memberikan perlindungan bagi Amar Zoni dan yang lebih penting, apakah majelis hakim akan menerima atau menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum Amar. Jika eksepsi ditolak, maka proses pembuktian akan dilanjutkan dan kehadiran Amar sangat dibutuhkan. Disinilah momen krusial itu berada. LPSK bisa menjadi tameng atau sebaliknya, pengajuan ini bisa tak membuahkan hasil. Namun di balik semua drama hukum
hukum ini, satu hal yang pasti, keluarga Amarzoni sedang berusaha mati-matian menyelamatkan apapun yang bisa diselamatkan. Apakah publik akan melihat kebenaran yang lebih dalam, atau cerita ini hanya akan menjadi satu dari sekian banyak kisah hukum artis yang tak pernah selesai di meja hijau?